Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Kami yakin Tuhan. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara seluruh sidang jemaat Saint Altar yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama bisa mendengarkan dan belajar merenungkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, Not for Sale. Nah Bapak Ibu pasti pernah pergi ke sebuah pertokoan atau mungkin ke sebuah pameran ya. Nah kadang-kadang di sana kita menjumpai barang-barang yang bagus, yang unik, yang mungkin sesuai dengan selera kita. Itu barang yang kita cari ya. Tetapi sayangnya barang tersebut diberi label atau diberi tanda not for sale ya. Artinya barang itu tidak dijual. Mungkin saja barang tersebut hanya sebuah sampel atau contoh yang tidak diperjualbelikan. Sehingga berapapun harga yang sanggup kita bayar tidak bisa membuat kita memiliki barang tersebut. Nah, demikian juga dengan yang namanya keselamatan. Kita murni menerima keselamatan sebagai anugerah. Seperti yang tertulis di Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8.
Saya akan bacakan Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah jelas tertulis di firman Tuhan bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha kita, tetapi kita terima dengan percaya sebagai anugerah. Nah kita mungkin sudah tahu firman Tuhan ini, tetapi mungkin saja kita masih sering terjebak dengan pemikiran bahwa saat kita hidup di dalam kesalehan, maka itulah yang membuat kita layak menerima keselamatan. Saat kita taat membaca dan melakukan firman Tuhan, kemudian sebagian besar waktu kita habiskan dengan berdoa, bersekutu dengan Tuhan, ikut persekutuan di mana-mana, pelayanan kita banyak, kemudian kita juga taat mengembalikan milik Tuhan, kita memberi persembahan, kita berkorban, dan kita berbagi dengan sesama yang membutuhkan, dan banyak lagi hal baik yang kita lakukan. Kita berpikir itulah yang membuat kita layak menerima keselamatan. Nah tanpa sadar kita terjebak dengan pemikiran yang salah ini, bahwa kesalehan, hal-hal yang baik yang kita lakukan itulah yang membuat kita layak dikasihi, layak menerima keselamatan. Di dalam Roma pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-8, di situ ditulis, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah jelas ayat firman Tuhan ini menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi dan membuktikan kasih-Nya dengan mati menebus kita saat kita itu masih berdosa. Semakin banyak kita membaca firman Tuhan, semakin panjang jam-jam doa kita, semakin sibuk kita melayani, semakin banyak nilai persembahan atau jumlah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, itu tidak membuat Tuhan semakin mengasihi kita. Sebab Tuhan mengasihi kita sebagaimana kita ada. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang disebut transaksi jual beli itu adalah proses terjadinya tukar menukar. Semua kesalehan dan perbuatan baik juga tidak bisa kita lakukan untuk menutupi dosa kita. Usaha kita tidak bisa menghapus atau membersihkan dosa, bahkan membenarkan hidup kita. Jadi mari kita bersama-sama memperbaiki pola pikir kita. Jangan berusaha menukar perbuatan baik, kesalehan hidup kita untuk mendapatkan keselamatan. Sekali lagi mari kita ingat bahwa keselamatan itu punya label, not for sale. Ya. Nah berikutnya, sebuah barang dengan label not for sale bisa juga berarti barang itu tidak dijual, melainkan diberikan secara gratis sebagai hadiah. Keselamatan adalah anugerah yang diberikan kepada kita secara gratis. Dan yang menjadi kewajiban kita adalah menghargai anugerah itu, menjaga keselamatan itu dengan baik, seperti yang diingatkan firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Baca firman Tuhan, lakukan perintah Tuhan, bersekutu dan melekat dengan Tuhan, melayani Tuhan dan sesama. Kita memberikan korban persembahan yang terbaik, bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi lakukan itu semua sebagai latihan rohani yang selayaknya dilakukan oleh orang-orang yang sudah diselamatkan dan dibenarkan Tuhan. Bahkan di Filipi 2 ayat yang ke-13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini kita diingatkan untuk melakukan semua itu dengan kerelaan hati. Lakukan hal-hal rohani
lakukan kesalehan hidup, baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, layani Tuhan dan sesama, berikan korban persembahan, bukan dengan hati yang terpaksa, atau keinginan atau motivasi yang lain, tetapi dengan ketulusan dan kerelaan hati. Kita bersyukur untuk kematian dan kebangkitan Tuhan yang menyelamatkan kita. Apa yang Yesus kerjakan, murni kita terima sebagai anugerah, gratis, cuma-cuma, ya, dan kita terima itu dengan percaya. Dan yang dapat kita lakukan adalah kita bersyukur, ya. Dan mari kita melakukan semua kewajiban rohani kita. Kita menjadi orang-orang yang punya kesalehan hidup, ya, karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Kita lakukan itu semua dengan rela hati sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa anugerah itu not for sale, kita terima sebagai anugerah dan mari kita melakukan kewajiban rohani kita karena kita mengasihi dan sebagai ucapan syukur kita atas kasih Tuhan untuk kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan dan kami terima sebagai anugerah di dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni kalau mungkin selama ini kami punya pemikiran yang keliru bahwa kami bisa Tuhan melakukan hal-hal yang baik, melakukan kesalehan hidup untuk mendapatkan keselamatan. Ampuni kami Tuhan dan mari Tuhan terus mengajar kami untuk kami melakukan segala sesuatu yang sudah seharusnya kami lakukan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dengan hati yang rela, dengan motivasi yang tulus ikhlas. Kami mau belajar melakukan semua yang baik, semua yang berkenan karena kami mengasihi Tuhan. Dan kami lakukan itu sebagai ucapan terima kasih kami, syukur kami untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini, pimpin dan sertai kami sepanjang hari ini. Tuntun kami supaya hidup kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.